Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Juma ketika bicara, apalagi di dalam ruang debat, pasti membicarakan tentang iman Kristen, Alkitab, dan Yesus. Tapi kali ini dia benar-benar dikejutkan jumpa dengan seorang Kristen yang sangat hebat, pintar, dan sangat cerdas, sehingga apa yang disampaikan oleh Juma selalu terbantahkan dengan data yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan ini atau apologet Kristen ini. Bahkan di akhir video ini, ya, Bapak Bambang Nursena menyampaikan beberapa poin, ya, yang berhubungan dengan apa yang Juma dan Kristen bahas di video ini. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat video yang terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mengenai asal usul Al-Quran, ya, karena ada banyak sekali, ya, hal-hal yang ingin saya utarakan tentang Al-Quran ini, di mana di dalam hemat saya itu umat Muslim sendiri tidak mengetahui hal-hal ini. Nah, rahasia-rahasia apa nanti yang akan saya ungkapkan di sini, yaitu tentang asal muasal Al-Quran yang selama ini itu tidak diketahui oleh umat Muslim, tetapi itu adalah suatu hal yang sudah diketahui oleh para scholars, ya, yang sudah diketahui oleh para pengkaji Al-Quran, terutama di Barat, ya, dan juga sebenarnya di dunia Islam sendiri. Tapi hanya saja hal-hal ini memang konsumsi para akademisi, ya, bukan konsumsi orang-orang awam. Nah, hal-hal apa saja itu nanti yang akan saya utarakan, karena ini baru opening statement, ya, jadi nggak usah langsung saya utarakan. Adalah hal-hal yang tentu saja akan mengguncang iman, ya. Jadi katakan begitu. Kenapa mengguncang iman? Karena saya melihat begitu banyak teman-teman saya, saudara Muslim itu, ini bahasa saya, itu bisa dikatakan menjunjung tinggi Al-Quran. Bahkan kalau kalau saya harus melebih-lebihkan, dikatakan siap mati begitu demi Al-Quran karena cintanya terhadap Al-Quran. Nah, yang ingin saya utarakan adalah, ini pemanasan sedikit saja. Salah satu yang saya tulis di dalam buku saya, yaitu mengenai asal usul Al-Quran, ada satu kata begitu. Bukan hanya satu kata, sebenarnya ada banyak sekali kata. Ya, itu Arthur Jeffrey dalam bukunya The Foreign Vocabulary of Quran, ya, mengatakan bahwa ada 200 lebih, ya, sekitar 270 kurang lebih kosakata asing di dalam Al-Quran. Dan salah satu kata yang, karena dari sekian banyak kata saya akan pilih-pilih saja yang sudah sangat familiar, ya. Misalnya kata rokim di dalam Al-Quran, yang dimana saya rasa Zulkifli pun tidak akan bisa menjelaskan dengan betul-betul tepat apa arti dari rokim itu. Kalau kita membaca tafsir-tafsir ulama, kita akan menemukan banyak sekali tafsir mengenai arti dari rokim ini. Ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang tidak ada kesepakatan, ya, tentang arti dari rokim di dalam Al-Kahfi ayat 9 atau 8 itu. Nah, adanya fenomena semacam ini, adanya kata-kata yang ini kalau di dalam hemat saya itu memiliki arti yang absurd, ya, arti yang tidak jelas, yang dimana para mufasir menebak-nebak artinya. Ini membuat para peneliti Al-Quran berpikir tentang apa sebenarnya bahasa Al-Quran ini. Ya, nanti itu akan saya utarakan panjang lebar, karena Al-Quran seringkali mengatakan bahwa dirinya itu berbahasa Arab, ya kan? Yang perlu disadari oleh teman-teman begini, ya. Ada suara bocor. Suara siapa ini? Ya. Jadi gini, yang harus teman-teman ketahui bahwa tidak ada satu buku yang menjelaskan dirinya berbahasa apa. Misalnya gini, misalnya kalian beli sebuah buku, ya, taruhlah kalian beli misalnya koran pagi ini, ya.
surat kabar hari ini, majalah hari ini. Tidak ada. Betul. Di buku manapun di dunia ini tidak ada yang buku yang menginformasikan kepada pembacanya buku ini dalam bahasa apa. Ya, dalam buku apapun ketika kalian beli, dia tidak menjelaskan ini bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia, buku ini bahasa Inggris, buku ini bahasa Arab. Nggak ada. Ya. Kenapa? Karena isi dari buku itu sendiri sudah menjelaskan kepada pembacanya dalam buku apa buku itu. Ketika kalian baca koran pagi ini, koran itu tidak ngomong gini, buku ini, media hari ini dalam bahasa Indonesia, surat kabar ini dalam bahasa, nggak ada, karena isinya itu sudah menunjukkan kepada pembacanya buku itu berbahasa apa. Ya, nah, betul. Tapi Al-Quran membuat satu pernyataan bahwa Quran ini dalam bahasa Arab. Ya, itu ada banyak sekali ayat-ayat Quran yang mengatakan Quran ini dalam bahasa Arab, Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran perlu menginformasikan hal itu? Kalau saya bandingkan dengan ini ya, misalnya kalian beli buku bahasa Indonesia, tidak ada di mukadimahnya itu dikatakan ini, buku ini bahasa Indonesia. Nah, karena informasi itu tidak berguna. Kenapa dikatakan tidak berguna? Karena bahasa dari buku itu sendiri sudah menjelaskan itu bahasa apa. Nah, Al-Quran mengatakan, kenapa Al-Quran itu bahasa Arab dikatakan la'alakum taqilun, ya, supaya kamu memahaminya, supaya kamu mengerti katanya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ada sebelumnya Al-Quran yang bukan berbahasa Arab? Sehingga dikatakan, sekarang kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Ini menjadi satu pertanyaan di kalangan para scholars. Sebenarnya apa bahasa Al-Quran ini asalnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan jejak-jejak atau bekas-bekas di mana kita bisa berpikir ulang untuk melakukan kajian ulang. Sebenarnya Al-Quran ini dalam bahasa apa? Nah, untuk closing statement-nya biar agak panas sedikit, Zulkifli kan saya senangnya manas-manasin dia. Nah, gini. Nah, jadi kalau kita beli buku terjemahan, ya, misalnya kita beli buku terjemahan, kita pergi ke toko buku nih. Kita lihat misalnya buku tafsir Ibnu Katsir. Maka di depan mukadimahnya itu perlu dikatakan begini. Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa di situ perlu diinformasikan dalam bahasa Indonesia? Karena buku itu aslinya bukan bahasa Indonesia. Itu loh. Makanya hal-hal semacam itu pemberitahuan kepada pembaca bahwa ini dalam bahasa ini dalam bahasa itu hanya dapat dipahami, hanya masuk akal ketika itu adalah informasi tentang penerjemahan. Makanya ketika kita beli buku tafsir Ibnu Katsir dikatakan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia supaya kamu memahaminya. Ini buku ini dalam bahasa Inggris supaya orang Inggris memahami. Itu menandakan adanya proses translation, ya, adanya proses penerjemahan. Nah, apa nanti bukti-bukti yang bisa menguatkan bahwa adanya indikasi bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu nanti akan saya paparkan satu persatu, tapi tidak mungkin waktunya cukup ya, karena cuma sebentar. Nanti akan saya ambil contoh-contoh yang prominent, yang menonjol gitu ya. Nah, salah satunya adalah masalah Rokim tadi ini. Mantap. Biar saya tutup ya. Nah, banyak menerjemah ya, banyak penafsir para ulama ya. Kalau kita baca Al-Kahfi ayat 9, walaupun dalam bahasa apapun, Rokim itu tidak diterjemahkan. Kenapa? Karena ini artinya apa? Ini apa arti Rokim ini? Ada yang ngomong begini begitu. Nah, penutup dari opening statement. Apakah ini buku yang Anda, kalau saya ingin melebihkan kata-kata, yang Anda rela mati untuknya? Apakah dengan buku yang ada kata-kata yang tidak jelas begini, yang artinya multi tafsir? Mohon maaf ya, saya katakan tidak jelas ini karena menimbulkan multi tafsir. Ya, nggak ada orang Indonesia berdebat tentang arti pintu. Semua orang Indonesia nggak ada yang berdebat pintu itu apa. Tapi para ulama berdebat tentang apa arti Rokim itu. Itu adalah salah satu contoh pertama. Nanti saya akan tunjukkan banyak contoh. Tapi untuk sementara itu dulu, saya berikan kesempatan kepada Zulkifli. Terima kasih. Ya, teman-teman sudah menyimak ya pertanyaan Bang Edis itu sebenarnya lugas jelas sekali. Kalau Al-Quran itu memang diturunkan kepada orang Arab, kenapa harus ada penjelasan di dalam Al-Quran bahwa kitab ini, Quran ini ditulis di dalam bahasa Arab? Hal ini mengindikasikan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah buku yang diterjemahkan dari satu bahasa yang lain, yang bukan bahasa Arab. Lalu Pak Edis memberikan contoh-contohnya.
Tetapi Anda tidak akan menyangka jawaban dari Gurunda Suma itu jauh dari apa yang diharapkan. Sungguh sangat-sangat disayangkan. Seorang yang dibanggakan ternyata jawabannya sangat tidak memuaskan, bahkan tidak menyentuh dari apa yang esensi yang dipertanyakan oleh Bang Edis. Langsung kita dengarkan videonya berikut ini. Silakan untuk Bang Zuma untuk Bang Edis. Baik, Ukti izin kohosin hamba. Lanjut. Oh iya. Bisa saya mulai? Bisa Bang Zuma, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dengan rahmat dan kasih sayangnya telah mewahyukan sebuah buku panduan yang kemudian disebut dengan Al-Quranul Karim, di mana buku panduan ini adalah kitab suci yang di dalamnya termaktub seluruh urusan manusia yang terkait dengan hubungannya kepada Allah, pada pencipta alam semesta, dan juga hubungannya kepada sesama makhluk. Al-Quran sebagai penjabat daripada rahmat lil alamin. Salawat serta taslim senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari manusia yang tadinya jahiliyah, tidak mengerti apapun tentang kebenaran. Ketika datang kebenaran pun dipelesetkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang yang memahami tentang kebenaran, namun kemudian Al-Quran kembali datang dari wahyuan yang diterima Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita selaku umat Islam mampu membedakan antara mana yang baik dan mana yang benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang ada di Zoom, dan juga teman-teman dari komen netizen yang ada di Zoom yang lagi live di acara ini. Pagi ini kita kedatangan tamu ya. Saya juga tidak pernah kemudian melakukan tantangan terhadap Edis. Cuman saya ditawarkan akhirnya mau tidak berdialog dengan Edis. Saya bilang ya nggak apa-apa. Bilang silakan aja atur waktunya. Itu pemberitahuannya kemarin kalau nggak salah, semalam. Nah, ketika berbicara mengenai apa yang kemudian saudara Edis Sidabutar sampaikan tentang Al-Quran. Al-Quran memang jelas diterangkan ya, bahwa Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Wal kitabil mubin inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Nah, itu kenapa? Sekiranya orang yang kemudian bisa memahami ilmu daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, lapas Qur'anan yang berasal dari kata qara'ah, itu bermakna membaca, dan qira'atan yang berarti bacaan. Jadi Al-Quran ini kemudian diwahyukan oleh Rasul Muhammad SAW kepada bangsa yang menuturkan, melisankan bahasa linguistik, bahasa Arab. Ya. Jadi sangatlah tidak mungkin kemudian sebuah kebenaran, mengklaim dirinya kebenaran, kemudian mengklaim dirinya wahyu Tuhan, mengklaim dirinya kalamullah, diwahyukan kepada orang yang menggunakan bahasa Aramaik, tapi kitabnya menggunakan bahasa Yunani. Nggak mungkin. Itu adalah pembodohan namanya. Bukan Karena itu, itulah kemudian kenapa Al-Quran ini didasari dengan pernyataan Allah bahwa Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Karena Al-Quran itu nantinya akan memberikan poin-poin tertentu kepada bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Apa di antaranya? Allah mengatakan, "Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, la ini tama'atil ins wal jins." Jadi Allah menantang, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Kok masuk ke Jadi bukan tanpa alasan Allah itu kemudian mewahyukan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau kemudian ada satu sosok manusia yang kemudian memprotes, kemudian menganggap Al-Quran itu bukan bahasa Arab
karena di dalamnya ada kata ar-raqim atau kata raqim, ya itu adalah keusilan yang tidak berdasar terhadap ilmu pengetahuan. Al-Quran menerangkan, ya, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum paham dengan pertanyaan orang ini. Allah menantang itu. Sesungguhnya jika kamu berkumpul, wahai jin, wahai manusia, untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya. Lucu ya, hanya Allahnya Islam yang menantang manusia untuk membuat kitab. Hanya dia saja. Tuhan yang lain nggak ada menantang-menantang. Lalu dia yang menantang, lalu dia juga yang tentukan standarnya. Siapa jurinya kalau buat kitab seperti Quran? Ada banyak kitab-kitab yang begitu bagus, kitab-kitab kuno yang begitu bagus, ada banyak, ya. Tetapi masalahnya standarnya apa? Siapa yang menilai? Siapa jurinya? Ini konyol sekali menurut saya pernyataan Suma ini. Tidak menjawab esensi pertanyaan dari Bang Edis. Sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Nah ini di tengah-tengah kita muncul jinnya. Muncul manusianya. Tapi apa yang dia bawa? Al-Karim. Hanya ada satu kata Al-Karim itu yang dia bawa. Dia tidak mampu, Al-Raqim maksud saya. Dia tidak mampu kemudian membawa satu kitab yang bisa menyamai Al-Quran. Pertanyaannya, woi. Artinya tantangan Allah belum terjawab. Ketika kemudian Al-Quran datang dalam bahasa Arab, orang-orang Arab tidak mampu menjawab tantangan ini. Allah menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara, ya, qul fa'tu bi asyri. Jadi Allah menurunkan surah mithlihi yang sama seperti Al-Quran, muftarayat. Lucu ya. Itu tantangan Tuhan nantang manusia. Min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika tadi Allah menantang orang-orang yang menuturkan bahasa Arab, wahai kalian yang mampu berbahasa Arab, yang kemudian datang Rasul Muhammad SAW kepadamu dengan membawa sebuah wahyu yang juga bahasa Arab. Jika kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulku, kata Allah, maka coba kamu berkumpul dengan seluruh jin, buat juga semisal Al-Quran. Gak bisa ada yang membawa itu, gak bisa ada yang membuktikan tantangan itu. Allah kemudian menurunkan tantangannya, level tantangannya. Jika kamu tidak mampu satu kitab, kata Allah, Tuhan kau nantang maka manusia. buktikan bahwa dia Rasul Muhammad SAW yang membuat Al-Quran itu. Katakan, sampaikan kepada mereka, datangkanlah 10 surah semisal dengan Al-Quran yang dibuat-buat oleh mereka. Ajaklah di antara mereka supaya kamu bisa membuktikan kalau manusia yang buat tantangan wajar lah. Benar dari Rasul Muhammad SAW, bukan dari pencipta alam semesta. Masuk akal kalau manusia yang bikin tantangan. Kepada orang yang berbahasa Arab. Kalau tantangan itu diberikan kepada orang yang bernutur bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Bugis, masuk tantangan, bukan itu pertanyaan Kipli. Tapi ini Allah tantang pada siapa orang yang menuturkan bahasa Arab. Dari tadi bahas tantangan. Itu pertanyaan Bang Edis, kalau benar Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab, kenapa harus ada penegasan secara khusus dalam Al-Quran bahwa kitab ini ditulis di dalam bahasa Arab? Itu pertanyaannya. Anda kok bahas ke tantang petenteng. Aneh sekali Tuhan menantang manusia. Mampu mereka? Tidak. Allah kemudian melalui Rasulnya menurunkan tantangannya. Apa kata Allah? Am yaqulu naftara. Qul fa'tu bi surah mithlihi wad'u man istata'tum. Bagi mereka ini hebat sudah nih kalau pakai bahasa Arab begini. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, kalau mereka tadinya tidak mampu menantang apa yang engkau bawa berupa satu kitab yang menjadi landasan pembatalan Quran sebagai kalamullah, dan kemudian aku turunkan 10 surah dari apa yang aku tantangkan, dan mereka juga tidak mampu, maka cukup satu surah. Suruh mereka buat semisal Al-Quran. Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran. Dan ajarlah siapa saja di antara kamu yang mampu membuat selain daripada Allah. Kalau saya dengar tantangan ini ya teman-teman ya, ini lebih tepatnya manusia yang bikin tantangan seperti ini. Ya kan? Untuk meyakinkan pendengarnya ya dia bikin tantangan seperti ini. Ini logisnya sepertinya seperti itu. Jika kamu orang-orang yang benar, muncul di tengah kita. Bukan satu ayat yang dia bawa satu kata. Kata Ar-Raqim yang dia bawa. Padahal tantangannya
satu surah, 10 surah, satu Al-Quran. Dan sangat-sangat disayangkan kita Jawaban tidak cuma bisa jauh dari kemudian api dari panggang. menyalahkan sepenuhnya saudara kita yang tidak Yang penting buat suara karena besar dia lah. tidak mampu menunjukkan kelalaian, kesalahan, ya, kekhilafan di dalam Al-Quran, sehingga dia hanya menantang ngomong apa besar, yang kemudian pakai bahasa Allah Arab, terangkan di dalam udah jago Al-Quran. tuh. Wal kitabil mubin, inna ja'alnahu Qur'ana Arabiyyan. Hanya itu yang dia bisa bawa, sehingga dia mengatakan Ar-Raqim itu bukan bahasa Arab. Dia lupa bahwa di dalam perspektif penutur bahasa manusia itu adalah merupakan asal-usul sebuah bahasa, itu adalah landasan bunyi dari yang disuarakan oleh kaum-kaum terdahulu sehingga membentuk sebuah bahasa. Bahasa Arab kita tahu itu adalah bahasa teman-teman, yang berasal dari bahasa keturunan Abraham, ya, bahasa Abrahamaik, ada Aramaik, ada Ibrani dan seterusnya. Dan bahasa Arab juga berasal dari bahasa-bahasa yang ada di kaum-kaum sekeliling daripada bangsa Arab itu sendiri. Jadi kemudian kalau ada satu ketika kita menemukan ada bahasa yang berkesesuaian dengan bahasa di luar daripada bahasa Quran, ya maklum aja. Kenapa? Justru itulah yang Allah tantang. Orang-orang yang sudah menggunakan kata rakim, Allah gunakan kata itu lagi supaya orang-orang itu mampu kemudian menciptakan sebuah surah. Itu artinya apa, kata Bang Edis? Ketika mengambil contoh itu, rokim itu artinya apa? Itu nggak ada maknanya, dan ada banyak istilah yang digunakan di dalam Al-Quran, nggak ada maknanya. Itu menimbulkan multitafsir. Kenapa bisa begitu? Itu yang kau jawab, cuma dari tadi Anda sudah melebar kemana-mana tapi nggak menjawab esensi pertanyaan. Yang bisa menandingi Quran, tapi rupa-rupanya tidak ada yang mampu. Sampai hari ini nggak ada yang mampu. Jangankan membuat yang nggak ada yang mampu karena dia yang bikin standar. Menjadikan Al-Quran kehilangan original teksnya saja nggak mampu dunia ini. Sekuat apapun sebuah negara, siapapun bisa bikin tantangan lah. Ya, setinggi apapun tahta manusia di atas muka bumi ini, sebenci apapun dia terhadap Islam, siapapun bisa bikin tantangan. Mereka tidak berdaya nanti yang tentukan juga nilainya ya dia dari sendiri. Lembaran yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kitab. Misalnya Amerika, sebuah negara yang taruhlah misalnya benci terhadap Islam, mereka minta ke Arab Saudi masukkan Al-Quran ke dalam negaraku, saya minta 3 kontainer, tetapi dengan syaratnya cukup terjemah saja. Jangan ada bahasa Arabnya. Tak ada kekuatan yang seperti itu. Untuk membentuk itu, melisankan itu saja mereka nggak mampu. Jangankan melisannya, membuat sebuah surah saja kepada yang punya kompetensi menerjemahkan Quran, Al-Quran versi bahasa Indonesia tanpa menggunakan original. Itu tidak ada. Bisa jadi ketika mereka melakukan pertemuan muktamar, ayo kita minta kepada Saudi Arabia untuk menerbitkan Quran, tapi versi bahasa Yunani misalnya. Boleh jadi mereka jatuh palu pada saat itu. Tapi ketika mereka mengirim surat atau lagi nelpon, mulut mereka kaku untuk mengatakan itu. Tinta pulpen mereka seketika habis untuk menuliskan itu. Tak mampu sampai kepada penerbit Quran pesanan mereka. Sehingga apa yang diterangkan dalam Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Itulah Quran. Subhanallah. Kalau kemudian hari ini sahabat kita Edis sudah Butar membawa kata Ar-Rahim atau kata Rahim yang kita bisa pahami kemudian sebagai terjemah batu tertulis atau batu yang ada di dalam surah mana tadi ya katakan itu penggambaran jelas bahwa kemudian ketika kata ini masuk ke dalam Al-Quran itu sudah masuk kategori bahasa Arab. Karena kenapa? Raqim itu dalam pemahaman umat Islam dan bahasa linguistik Arab itu memang berasal dari bahasa Arab. Itu intinya. Artinya? Kalau kemudian dikatakan, oh tidak, ada penutur bahasa lain yang lebih dulu mengatakan itu hanya secara buku tulang, kebetulan saja. Demikian sementara ya, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan ini karena sifatnya ini adalah edukasi terhadap diri saya sendiri dan juga teman-teman muslim pada khususnya. Nggak mengedukasi. Demikian sementara, silakan. Nggak ada edukasinya. Penjelasan dari Bang Zuma. Sebelum Edis menjawab, Dis, itu surah berapa, Dis?
Al-Kahfi 8 atau 9 coba cek aja. Itu aja nggak dihafal. Oke, baik. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Zulkifli Mabas. Juara saja. Tolong dimit yang bentar, outfit kau kece kali, Dis. Kayak lagi. Nah, ya, jadi hari ini saya ingin mencoba menjadi ustaz kalian semua di sini ya. Nah, jadi begini ya, teman-temanku semua, sobat-sobat muslimku semua, begini. Dari apa yang panjang lebar diutarakan oleh Zulkifli Mabas, Gordian pertanyaan saya pencuri adalah marga. makna dari Ar-Raqib itu, Itu dia. sama sekali tidak terjawab. Betul. Dia hanya mengatakan itu adalah bahasa yang sudah diarabkan. Tapi apa artinya? Betul. Apa definisinya? Saya minta definisi arti. Nggak dijawab. Inikah buku yang Anda rela mati untuknya, yang Anda sendiri tidak tahu artinya? Bagaimana mungkin Anda punya buku yang Anda klaim jelas, bahkan dikatakan lisanun Arabiyyan mubin, bahasa Arab yang jelas, tapi Anda tidak tahu artinya. Ya, adapun banyaknya tafsir, ada yang bilang itu batu bertulis, ada yang bilang itu nama lembah, ada yang bilang itu nama anjing, ada yang bilang itu bla bla, banyak sekali tafsir. Itu mengindikasikan bahwa tidak ada yang sepakat atau tidak ada yang tahu persis apa arti dari Raqib itu. Kalau Anda bilang itu sudah menjadi bahasa Arab, apa akar katanya? Ya, root word-nya apa? Ya, itu harus Anda jelaskan kalau memang itu bahasa Arab. Ya, sama seperti kita orang Indonesia. Ya, ketika kita menemukan di dalam satu buku ada tulisan di situ tungkriung, kita baca buku bahasa Indonesia, terus kita temukan ada kata tungkriung. Apa itu tungkriung? Ini bukan bahasa Indonesia. Ya, ini satu beban bagi Anda Zulkifli Mabas sebagai seorang pemimpin untuk menjelaskan kepada umat Anda apa sebenarnya arti dari Raqib itu. Tadi kan sudah saya bilang itu satu dari sekian banyak. Saya tidak bilang hanya satu-satunya, ada banyak sekali. Ya. Nah, jadi teman-teman saya sudah menulis sebuah buku ya di sini. Jadi sebelum saya baca buku saya, ada Zulkifli Mabas tadi mengatakan tantangan untuk membuat satu surat semisal Quran. Menurut saya, ini dalam hemat saya, ini bersifat subjektif. Tantangan ini bersifat sangat absurd. Kenapa? Absurd. Karena kriteria apa yang digunakan untuk mengatakan bahwa ini lebih baik atau ini sama setara dengan siapa yang bentuk kriteria itu? Seperti misalnya gini, saya adalah seorang koki, ya, kemudian saya buat satu makanan untuk diri saya sendiri, misalnya saya bikin telur dadar begitu, saya tantang seluruh dunia, ya, coba seluruh dunia berkumpul, bahkan ditolong oleh setan, oleh jin, oleh siapa sekalipun, untuk membuat nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng saya. Karena tidak jelas kriterianya apa, karena tidak jelas siapa yang menentukan ini lebih baik atau lebih buruk dari masakan yang saya buat, maka tantangan itu tidak akan pernah dimenangkan oleh siapapun. Karena jurinya saya, ya, kalian berkumpul untuk membuat makanan yang lebih enak, ya, telur dadar yang saya buat ini tidak akan ada, karena jurinya saya yang menentukan. Sama seperti kalian, kalau kalian bilang buatlah satu surat semisal ini, siapa jurinya? Kalau kalian jurinya, tidak akan ada yang bisa menang, karena kalian jurinya. Sama seperti saya, kalau saya buat makanan semacam itu, tidak ada kalian yang bisa menang, karena saya yang ngerasain, saya yang nentuin. Ya kan? Ini yang saya bilang tantangan yang sifatnya subjektif. Makanya saya tidak perlu terlalu menanggapi itu. Nah, sebenarnya betul. Saya ingin katakan ya, saya membacakan aja buku saya di sini ya, saya ini yang kalian biar ini yang muslim saya bagikan gratis ya kepada muslim ya. Yang Kristen juga kalau mau juga boleh, tapi saya fokuskan kepada muslim gratis pada kalian. Sama ongkirnya semua gratis. Nah, coba saya bacakan saja, saya tutup dulu video saya bacakan ya. Jadi gini. Kalau kita baca di dalam Az-Zumar ayat 28 dikatakan Quran dalam bahasa Arab, ya, Fussilat ya, ayat 3 dikatakan kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian Asy-Syu'ara ayat 195, bahasa Arab yang jelas. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Mengapa Al-Quran sering, ini saya sedang membacakan buku saya, mengapa Al-Quran sering mengatakan ini bahasa Arab, bahkan sampai-sampai mengatakan ini bahasa Arab yang jelas. Lisanun Arabiyyan mubin. Mengapa Al-Quran perlu memberitahu bahwa dirinya bahasa ini dan itu? Apakah pembaca Al-Quran itu sendiri tidak tahu bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa apa?
Jika pembaca Al-Quran itu tahu bahwa Al-Quran itu bahasa Arab, untuk apa lagi Al-Quran memberitahu bahwa Al-Quran berbahasa Arab? Sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran sendiri. Dikatakan la'alakum takilun. Ya. Nah, atau apakah sebelumnya, ini menjadi pertanyaan, yang menjadi pertanyaan sekarang gini, apakah sebelumnya ada Al-Quran yang bukan berbahasa Arab sehingga perlu diberitahu bahwa sekarang ada Al-Quran dalam bahasa Arab? Atau apakah ada orang yang mencurigai Jelas ada. bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa Arab yang lurus, bukanlah bahasa Arab yang benar? Itu Dan Al-Fatihah ataukah ada yang mengatakan Syria. bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang tidak jelas? Atau lebih parahnya, apakah ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bukan bahasa Arab? Ya, karena sebenarnya yang perlu kita tahu bahwa Al-Quran itu pada dasarnya itu gundul, ya, huruf tanpa harokat. Ya, nah pertanyaannya sekarang adalah, jika ada bahasa Arab yang jelas, lalu seperti apa bahasa Arab yang jelas, yang tidak jelas? Karena Al-Quran mengatakan lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang jelas. Kalau dikatakan bahasa Arab yang jelas, maka pertanyaannya sekarang, bahasa Arab yang tidak jelas seperti apa? Ya kan? Nah, ini sebenarnya ayat ini merujuk kepada surat An-Nahl ayat 103 yang teman-teman juga sudah pada tahu, dikatakan di sana bahwa ada orang-orang, ya mungkin kalau bisa moderator menampilkan ayatnya. Jadi ada orang-orang yang menuduh bahwa Muhammad mempelajari Al-Quran itu dari orang ajam. Nah, Al-Quran membantah tuduhan itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin dia mempelajari dari orang ajam sedangkan dia berbahasa ajam, sedangkan Quran ini bahasa Arab yang jelas. Nah, seperti apa bahasa Arab yang tidak jelas tersebut? Menurut saya, bahasa Arab yang tidak jelas tersebut adalah bahasa Arab yang tidak fasih, atau bahasa Arab yang tidak jelas maknanya, atau bahasa Arab dengan gaya asing karena berasal dari orang ajam. Ya, bahasa Arab yang dituturkan oleh orang asing. Saya kasih contoh gini, kalau ada orang bule tinggal di Indonesia, baru taruhlah 3 bulan, 6 bulan, dia bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia gaya belepotan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah bahasa Arab di dalam Al-Quran itu tidak jelas atau seperti tuduhan orang tidak fasih? Nah, itu tuduhannya. Nah, untuk menjawab tuduhan itu, ya saya buka lagi saya. Jadi gini teman-teman semua. Tadi Zulkifli, saya buka lagi open game aja biar lebih enak ya. Tadi Zulkifli mengatakan bahwa Quran itu artinya adalah bacaan. Apakah benar kata Zulkifli? Jadi teman-teman, untuk nama kitab saja, untuk nama kitab itu ulama berdebat. Ya, kita harus jujur di sini, nggak boleh bohong. Zulkifli juga saya harap jujur, Anda jujur. Ya, di dalam buku saya katakan, ya. Jadi kita harus jujur mengakui bahwa ada banyak sekali tafsir Al-Quran. Ya, sebut saja ya, saya sebutkan buku-buku tafsir dalam Al-Quran ya. Ada Muqatil bin Sulaiman ya, buku tafsir tertua ya. Ada Tabari, Ibnu Katsir, Al-Misbah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hitung, saya perkiraan saya, itu ada sekitar 40 buku tafsir Al-Quran. Nah, kalau kita mentadaburi ya satu persatu buku tafsir itu, ya teman-teman, sebuah bahasa saya sudah 9 tahun ya mengkaji Quran ini, kita dapat menemukan ada banyak sekali penafsiran terhadap tiap-tiap paragraf dalam Al-Quran. Bahkan parahnya, ya, sering ditemukan adanya sebuah kosakata yang mufasir sendiri berbeda pendapat mengenai makna dari kata. Jadi makna dari sebuah kata loh, ya. Nah, saya kasih contoh untuk nama kitab. Kata Al-Quran saja, ya, kita dapat menemukan ada banyak sekali tafsir mengenai apa sebenarnya arti dari kata tersebut. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu tidak memiliki akar kata. Ya, ada yang berpendapat bahwa Quran itu berasal dari kata al-qara, yang artinya mengumpulkan. Ada juga yang berpendapat dari kata qira'ah, kata Zulkifli tadi, yang artinya bacaan. Ya, ada yang mengatakan bahwa Quran itu tanpa hamzah, ya. Ada juga yang mengatakan Quran itu dengan hamzah. Ya pokoknya untuk nama kata saja itu berdebat. Ya untuk nama kitab, ya bayangkan ini nama kitab loh. Apa definisi dari Quran? Akar katanya apa? Itu ada banyak sekali. Nah, yang perlu kalian pertimbangkan, saya ingin memberitahu kalian satu informasi begini, ya. Dahulu sebelum adanya Islam, sebelum ada agama Islam, ya bahkan sampai detik ini kalau kalian ini, itu orang-orang Kristen dari Syria Aram, ya dari Aram, itu menyebut teks-teks keagamaan mereka dengan kata Keryana. Perhatikan ini, sampai detik ini, ya kalau kalian pergi ke Kristen Syria, ya di bahasa Aram sana,
kalian akan menemukan dalam liturgi mereka, buku-buku mereka itu disebut dengan Keryana. Nah, ini menjadi satu pemikiran ulang. Apakah jangan-jangan kata Al-Quran ini merupakan derivasi? Ya, kalau teman-teman tidak tahu derivasi itu perubahan gitu, perubahan fonem dari kata-kata. Merupakan derivasi dari kata Keryana, ya, yang merupakan yang artinya itu teks-teks liturgis keagamaan. Nah, itu dari sekian banyak contoh ya. Saya akan tunjukkan banyak sekali contoh-contoh yang para scholars ya itu membuat satu bukti, merangkai satu bukti-bukti bahwa itu tadinya diterjemahkan ke dalam dari bahasa Arab. Ya, salah satu contohnya misalnya adalah Quran surat 6. Ini saya tunjukkan dikit ya. Quran surat 6 ayat 164 tentang arti al-hawaya ya. Di dalam di sini dikatakan al-hawaya itu adalah lemak yang menutup perut. Ya, padahal kalau kita cari akar kata dari al-hawaya, ini nggak ketemu ini apa al-hawaya ini. Nah, para scholars itu mencari tahu karena ini tidak ditemukan kata dasarnya, maka para scholar mencari dalam liturgis bahasa Arab. Ternyata itu kalau jim itu kan ada bisa ho, bisa ha, bisa ha ya. Nah, jadi ada ini para scholars, bukan saya yang mengatakan. Ini para scholars mengatakan ini kemungkinan para mufasir itu salah meletakkan harokat. Jadi bunyinya itu bukan al-hawaya, bukan ha, ya, bukan ha, tapi al-zawaya ya, atau al-ghawaya yang dalam bahasa Arab itu artinya adalah bagian dalam ya, bagian dalam hewan, itu yang diharamkan. Itu sebenarnya bahasa Arab. Nah, ada banyak hal lagi. Misalnya ya, salah satu kita ambil satu contoh aja biar nggak terlalu banyak ya. Bisa jadi ini bahasa Arab ini yang disadur seperti Al-Fatihah. Arti dari kata alif lam mim ya. Kalau kita tanya ini sama Zulkifli M. Abbas termasuk, pasti dia tidak tahu artinya apa. Karena dia mengatakan itu hanyalah huruf-huruf dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membaca misalnya salah satu buku, bukunya di kamar sebelah, buku yang ditulis oleh Gabriel Sauma ya, yang berjudul Mistranslated ya, Misleading dan Miswriting of Quran, yang bahasa Indonesianya itu salah translate, salah baca dan salah tulis dalam Al-Quran ya. Buku itu bagus sekali. Dia mengatakan misalnya ya banyak sekali contoh-contohnya. Saya ambil satu contoh aja misalnya ini dari alif lam mim ini ya. Kalau kita baca ini dalam bahasa Arab, ternyata arti dari alif lam mim itu artinya adalah silent ya, atau hening ya, dari bahasa Arab yang artinya alem itu artinya hening. Contoh misalnya gini, sampai sekarang kalau kalian pergi kepada Kristen Syria, sebelum melakukan peribadahan mereka itu mengatakan alem itu artinya heninglah, diamlah. Nah, baru mereka bisa melakukan peribadatan. Nah, kalau kita baca menurut scholar dari Muslim, alif lam mim ini banyak sekali artinya. Ada yang ngomong itu hanya Allah yang tahu, ya, hanya Allah yang mengetahui takwilnya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri ada satu statement, ya, dikatakan jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepada, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Zulkifli M. Abbas pernah bertanya kepada saya? Biar saya jelaskan. Loh, kan ada perintah Quran untuk menanyakan, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, makanya kalau kita membaca dari liturgi Arab, ini sebenarnya ada artinya. Tapi kalau kita membaca dari Muslim sendiri, dikatakan alif lam mim ini apa? Ya, kita temukan sendiri banyak sekali tafsirnya. Ada banyak sekali kata-kata, ya. Ada banyak sekali. Pokoknya ini saya utarakan nggak sempat waktunya. Tapi nanti saya akan senang membahas kata yang sudah familiar saja. Misalnya yaitu tentang arti dari Al-Kautsar. Bukan. Dari arti apa? Ya, Al-Kautsar juga termasuk, ya. Al-Kautsar itu kalau menurut Muslim itu dikatakan air sungai, ya, dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau kita baca itu menurut teks-teks Arab, itu artinya beda. Itu jadi sesuai dengan konteks kalau kita bahas dari bacaan-bacaan Arab. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, ya, yang ditulis oleh Christoph Rosenberg yang berjudul The Syrio-Arabic Reading of Quran, bacaan Al-Quran menurut teks Syria
itu kata-katanya menjadi lebih masuk akal di dalam hati saya ketika saya membaca Al-Quran. Karena kalau saya membaca Al-Quran menurut terjemahan dari teman-teman Muslim, saya hanya menemukan banyak sekali tanda kurung, kata-kata tambahan, ya, yang ditambahkan ke dalam situ, yang sebenarnya sendiri tidak ada, untuk membuat kalimat itu seperti menjadi lebih masuk akal. Ya, kalau dibuang tanda kurungnya semua, saya bingung ini gimana ini? Seperti kekurangan kata-kata gitu kalau nggak ada tanda kurungnya. Nah makanya menjadi penasaran bagi para scholars, ya, dari Barat tentu saja, yang mencari sebenarnya asal. Bang Edis, maaf saya masih lama nggak? Soalnya ini udah terlalu lama. Saudara dalam Tuhan, beberapa poin disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena terkait penulisan Alkitab. Mari kita simak dan semoga kita yang diterjemahkan itu direvisi. Betul lah, bahasa Indonesia zaman VOC lain dengan bahasa Indonesia sekarang. Coba Anda sekali-kali datang ke Malang ya. Saya tunjukkan itu Alkitab dari tahun 1629, dari tahun 1733 itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimurai. Sebelum dia melawan Belanda, dia di salah satu gereja di Saparua terbuka Mazmur yang menginspirasi perjuangan dia melawan Belanda itu ada. Nah, dalam terjemahan kuno kan dikatakan Tuhan kok sekarang jadi Tuhan. Lupa bahasa-bahasa Melayu itu juga berkembang. Saya sering ditanya begitu tuh kemudian ya karena bacaan saya itu kan relatif banyak ya. Jadi kalau ditanya-tanya begitu kan dari satu literatur ke literatur lain kan mudah sekali beloknya saya. Saya bilang begini, coba kamu buktikan kapan kata Tuhan mulai dipakai dalam bahasa Indonesia. Bingung dia. Loh kenapa Pak? Loh kata Tuhan itu memang berasal dari kata tuan. Tuan segala tuan itu menjadi Tuhan. Perkembangan antara bahasa Melayu yang ada di Riau, Melayu di Semenanjung, Melayu di Kalimantan, bahasa Melayu yang dipakai di wilayah lain itu beda satu sama lain. Sampai hari ini pun beda. Makanya kalau Anda pergi ke Medan, ayo kita tengok dia. Kalau Anda ngomong tengok di sini menengok orang sakit. Tapi kalau Anda mengatakan mari kita lihat dia, hanya melihat sekilas, tidak menjenguk. Itu antara Medan dengan Jakarta aja beda. Makanya lembaga Alkitab itu harus menyatukan terjemahan yang bisa dipakai oleh seluruh pengguna bahasa Indonesia. Dulu diterjemahkan putra untuk kata Yesus sebagai putra Allah, ya. Bardi Allaha atau Ben Elohim diterjemahkan putra Allah. Bagi orang Jawa rasanya pas ya. Masa kalau anak isopo, anak pitik, anak macan itu kan. Tapi kalau nggak ada kan putranya macan. Bahasa Jawa, putranipun singo menika mboten ada. Anake singo kan itu kan. Putranipun kucing kan nggak ada kan. Yang ada anake kucing, anake singo kan itu kan. Tapi kalau putranya Den Bei kan menika putranipun Den Bei kan itu kan. Jadi kata putra lebih respect, lebih hormat. Tapi kalau kata putra dipakai dalam bahasa Indonesia, orang di luar Jawa tidak bisa ngerti. Pertama, kelemahan kedua, kata putra itu berkelamin karena untuk laki-laki. Bagaimana ketika anak-anak Allah nggak bisa diterjemahkan? Masa putra-putri Allah? Kami putra-putri Indonesia, masa begitu? Padahal teks satunya cuma satu saja di situ, makanya bergumul berat dalam terjemahan. Itu bukan hanya bahasanya Alkitab, Quran juga begitu, Weda juga begitu. Makanya kita perlu paham teks aslinya. Nah, kata tuan itu dulu artinya memang tuan. Di zaman Majapahit, Patih pada masa Raja Wikramawardhana itu namanya Tuhan Kanaka. Itu artinya Lord biasa, Tuhan Kanaka. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, baca bukunya Profesor Muhammad Yamin yang meneliti prasasti-prasasti Indonesia kuno. Awal mula ketika Islam masuk ke Indonesia, di Prasasti Trengganu tahun 1380, itu kata Allah belum dipakai secara mutlak. Masih berdampingan dengan kata Dewata Mulia Raya. Itu Prasasti Trengganu sebagai terjemahan dari Allah. Ungkapan Dewata ini dipinjam oleh bahasa Batak menjadi Debata. Maka Allah diterjemahkan Debata Mula Jadi Napolon. Ini perkembangan dari Sanskerta, Arab, Melayu, campur aduk menjadi satu, namanya bahasa. Kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia kita sekarang. Nah, ketika Yesus diterjemahkan Tuan dan Tuhan, itu problem bahasa Indonesia. Problem bahasa Jawa enggak ada. Ketika dia mengatakan Gusti Yesus ing Jumat Agung menika sampun sedo. Enggak ada orang Jawa Gusti kok sedo. Nah tinggal Gustinya tuh. Kalau Gusti Patih sedo, sing sedo manusianya, Gustinya enggak bisa sedo. Karena Gusti itu kan gelar. Lord Charles meninggal. Yang meninggal kan Charlesnya, Lord enggak bisa meninggal. Tapi begitu bahasa Indonesia kita tidak punya kata yang bermakna ganda. Tuan sekaligus Tuhan.
Nah itu problem, makanya kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus mati, orang lain ketawa-ketawa. Tuhan kok mati? Tuhan yang menciptakan alam semesta kok mati? Dunia direbut setan selama 3 hari katanya gitu. Coba kalau Anda pindah jadi bahasa Inggris, pindah jadi bahasa Jawa. Tidak ada orang tanya begitu. Karena kata Gusti bermakna ganda baik Tuhan maupun Tuhan, tergantung konteksnya apa. Kalau itu Gusti dalam makna Gusti Pangeran Diponegoro ya yang perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Tapi kalau Gusti Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam. Tapi kalau Gusti Pangeran itu seto maksudnya manusianya, tidak pernah Gusti Allah seto gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan penggunaan kata Tuhan dan Tuhan, maka jadi masalah. Jadi saya tegaskan, ketika Yesus disebut Allah sama sekali tidak bicara tentang kemanusiaannya, tapi bicara tentang firman Allah yang adalah Allah. Ketika kita bicara tentang Yesus sebagai Tuhan, itu kemanusiaannya justru yang disebut Tuhan itu. Jadi Tuhan di sini agak beda dengan pandangan dengan bahasa Indonesia umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah, beda. Kalau dalam bahasa Arab kan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau di Kristen kata Tuhan itu maknanya spesifik untuk kurios yang bermakna ganda, baik Tuhan maupun Tuhan. Nah kalau dalam Islam itu tergantung konteksnya. Kalau orang Islam Jawa ketika mengatakan Gusti Allah ya Tuhan Allah. Tapi kalau Gusti Patih itu bicara manusia seperti itu. Paham saudara-saudara ya? Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan paradigma Islam untuk melihat Kristen dan sebaliknya. Itulah awal dari kesalahpahaman. Jikalau Yesus disebut Tuhan dalam pengertian Tuhan atas segala Tuhan yang berdaulat. Apa itu tidak mengganggu keilahiannya? Tidak. Karena keilahiannya sudah ditegaskan Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Allah. Tapi ketika menjadi manusia, perhatikan. Allah telah menjadikan dengan pasti Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang kamu salibkan. Berarti kan kemanusiaannya toh. Yang bisa mati toh. Sebagai Tuhan dan Kristus. Setelah kebangkitannya dia disebut Tuhan atas segala Tuhan. Karena kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Tapi ketika perempuan Samaria belum mengenal identitas Yesus, pasti dia mengatakan, nenek moyang kami menyembah Tuhan di sini. Tapi nenek moyang kurios, Tuhan. Bukan Tuhan di sini. Makanya dalam lembaga Alkitab, ya Alkitab Bahasa Indonesia TP, terjemahan baru edisi 2, 1998, dari nyatalah padaku bahwa Tuhan adalah seorang nabi. Sekarang sudah disempurnakan terjemahannya. Nyatalah padaku bahwa Tuhanlah seorang nabi. Ini tidak mengganggu ketuhanan Yesus. Karena apa? Ketika perempuan Samaria mengenal Yesus di perigi Yakub, dia belum bangkit sang Mesias. Dia belum tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Maka ungkapan yang disampaikan Thomas ketika mengatakan, Kurios mou ke hoteos mou, my Lord and my God. Lord di sini maknanya jelas, Lord of Lords, Tuhan atas segala Tuhan. Dan itulah yang disebut Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita terus menggali kebenaran firman Tuhan, semuanya akan tuntas. Sebab siapa yang mencari pasti akan diberi. Siapa yang meminta pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu pasti pintu dibukakan. Maka kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Dan firman-Nya terus melengkapi kita untuk iman percaya kita dalam mengiring Yesus Kristus. Baik, Juru Selamat kita. Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dengan Juman dan kawan-kawannya di video tadi. Mereka membahas tentang Alkitab, penulisan Alkitab dan bahasa daripada Alkitab. Dan juga di video terakhir tadi kita boleh melihat dan mendengarkan penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, apapun yang disampaikan oleh Juma, ya, kita tetap percaya, ya, kita sebagai anak Tuhan tetap percaya bahwa Alkitab adalah berisi firman Tuhan yang memberi kehidupan bagi orang percaya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, ya, ketika Juma membicarakan Alkitab, membahas tentang penulisan Alkitab, membahas tentang sejarah Alkitab, sebenarnya kalau saudara perhatikan, dia menyampaikan apa yang menjadi narasinya berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan pengetahuannya. Dia tidak punya pengetahuan tentang Alkitab, bahkan pengetahuan tentang sejarah Alkitab, penulisan Alkitab. Dia tidak paham hal itu, ya. Dia hanya sekedar berasumsi.
Tetapi tidak menjadi persoalan saudara Tuhan, karena saya percaya bahwa itu tidak melunturkan iman kita. Ya, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Juma hanya opini belaka, bukan merupakan fakta. Ya, jadi saudara Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka sampaikan di video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji, memuliakan nama Tuhan dan kerajaan sorga. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita hari ini. Tentunya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita, entah itu sukacita, entah itu duka cita. Tapi apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita gumuli, apapun yang sedang kita impikan, mari kita berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kita yang senantiasa berharap kepadanya. Hal yang terpenting adalah berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong setiap kita. Dan juga dalam menjalani hari-hari ini ya, kita harus tetap optimis dalam segala hal, dalam hal apapun kita harus tetap optimis bahwa yang terbaik menjadi bagian kita. Ketika kita bekerja, kita harus tetap optimis bahwa pekerjaan kita akan memberikan kita hasil yang baik untuk kita dan keluarga kita. Ketika kita punya impian, punya rencana, kita harus optimis bahwa kita mampu mencapai segala rencana, segala impian, segala kerinduan, ya, oleh karena Tuhan senantiasa menolong, menyertai kita. Intinya, jangan hidup di dalam pesimis, tetapi mari kita hidup di dalam optimis. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mengejar apa yang kita impikan. Dan tentu saja, sekali lagi, bagi kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, ya, kita pasti mendapatkan pertolongan dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah saudara dalam Tuhan, sekali lagi, apa yang menjadi tanggapan saudara dari video yang barusan kita simak bersama? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan tanggapan yang memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.